Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul kembali di kelas tahun ajaran baru, yaitu kelas 8, dimana untuk kelas 8 tahun ini Ibu akan mengajar kalian yaitu IPS terpadu. IPS terpadu untuk semester ganjil terbagi menjadi dua, yaitu bab 1 dan bab 2. Nanti untuk semester genap bab 3 dan bab 4. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengenalkan diri karena mungkin sebagian kalian waktu kelas 7 ada yang sudah kenal dengan Ibu dan sebagian ada yang belum. Nama Ibu sebagaimana terpampang di depan, yaitu nama Ibu Faridah ya, dan akan mengajar IPS terpadu. Baik anak-anak, di sini Ibu akan mengajarkan bab 1 yaitu tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Tapi silakan kalian simak ya, baca video ini, dan jangan lupa nanti pada akhir bab ini, pada akhir video terakhir ini kalian akan diberi kesempatan untuk menyimak dan membaca serta mengerjakan soal latihan dengan membuka link masing-masing kelas. Yang pertama yaitu kondisi geografis negara-negara ASEAN ya. Negara ASEAN itu diawali berdirinya dengan adanya berbagai ketimpangan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi ya, karena masing-masing negara itu mempunyai kondisi keadaan alam masing-masing. Ada yang berupa kondisinya pegunungan, lautan, daratan, dan juga ada yang dataran rendah. Jadi masing-masing muka bumi itu mempunyai potensi alam yang berbeda. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya itu, maka diperlukanlah adanya kerjasama, yaitu ASEAN. ASEAN itu singkatan dari Association and Nation. Terus dan berdirinya ASEAN yaitu diawali dengan adanya piagam ASEAN yang bernama Magna Charter atau ASEAN Charter ya, atau piagam ASEAN yang telah dicetuskan dan disetujui diawali pada tahun 2007. Ini di sini ada beberapa ya pencetus dan yang menyetujui serta anggota dari ASEAN ya. Berdasarkan piagam ASEAN, ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara-negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris gitu ya. Yang diketuai di sini ya, ketua ASEAN berperan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan forum ASEAN. Terus untuk gedung sekretariat ASEAN itu adanya di Jakarta, yaitu di Kebayoran Baru di Jalan Sisingamangaraja ya, yang diawali mulai tahun 1993 pada tanggal 2 Januari itu kantor sekretarisnya ya. Nah, itu tadi mulai dari sejarah, tujuannya dan lainnya. Baik, untuk lanjutnya yaitu kondisi fisik negara-negara ASEAN. Bagaimana keadaan kondisi negara anggota ASEAN? Seperti yang pertama tadi, letak geografis. Letak geografis itu letak suatu wilayah di permukaan bumi sesuai dengan posisinya ya. Kalau geografi itu berarti di antara dua benua dan dua samudra ya, yaitu benua Asia bagian utara dan bagian selatan benua Australia, dan diapit oleh dua samudra Hindia dan Pasifik. Itu letak geografisnya. Sementara letak astronomis itu letak negara-negara yang tergabung dalam ASEAN berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya ya. Nah, ini nanti di sini kalian silakan gali dan baca buku ya, letak astronomis ASEAN. Adapun kalau luasnya sekitar kurang lebih ya 4
494.810,3 km persegi. Itu luasnya. Itu semua terdiri dari 10 negara, yaitu diantaranya 5 negara pemprakarsa dan 5 negara anggota. Kesemuanya itu tergabung dalam anggota ASEAN. Bahkan sampai sekarang jumlahnya ada 11 negara. Nanti kalian silakan membuka buku, membaca buku, atau lihat di Google ya untuk melengkapinya ya. Masing-masing negara anggota ASEAN itu ya mempunyai persamaan kondisi geografis, yaitu diantaranya terletak di garis lintang atau di daerah astronomis. Makanya sebagian besar negara-negara ASEAN mempunyai iklim tropis gitu ya. Iklim tropis yaitu yang sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari dan juga tidak terlalu panas serta tidak terlalu dingin ya. Yang pertama yaitu di sini boleh kalian perhatikan di peta, yaitu Brunei ya, negara Brunei Darussalam ya. Negara Brunei Darussalam di sini kalau kalian lihat sendiri ada letak astronomis tersendirinya ya. Bentang alamnya terdiri dari dataran rendah, pantai berawa-rawa dan juga perbukitan ya. Iklimnya di sini kalian bisa perhatikan, yaitu iklim tropis, iklim yang lembab dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, sama seperti di Indonesia. Ini Brunei. Lanjutnya negara Filipina ya. Negara Filipina, negara anggota ASEAN yang kedua yaitu Filipina ya, sama iklimnya juga beriklim tropis ya. Terus keadaan fisiknya juga walaupun di situ Filipina itu negara kepulauan sama seperti di Indonesia, tapi juga di situ terdapat juga berbagai macam flora dan faunanya ya, terdapat curah hujan yang tinggi ya. Terus Indonesia itulah negara kita sendiri yang kita singgahi ini, yang mendapat julukan yang terkenal di mancanegara bagaikan negara negara Katulistiwa atau Laksana Zambut Permata ya, atau negara yang subur ya, kaya makmur loh jenawi itu ya, permadani itu ya. Letak astronomisnya perlu kalian perhatikan. Untuk Indonesia sendiri flora faunanya juga sama ya, dan Indonesia memiliki 2 musim pengarau dan musim penghujan. Terus lanjutnya yaitu Kamboja ya. Kamboja di sini ada letak astronomisnya tersendiri nanti ya. Dan begitu juga Kamboja di sini merupakan daerah dataran rendah yang bergelombang ya. Iklimnya iklim tropis. Selain itu Laos ya. Nah, Laos ini perlu kalian perhatikan. Negara Laos ini satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak memiliki garis pantai. Kenapa tidak memiliki garis pantai? Karena memang Laos ini terletak diapit oleh kanan kirinya negara Thailand tuh ya. Jenis flora faunanya di sini ya. Fauna Laos diantaranya macan tutul, gajah, dan harimau. Sebetulnya juga hampir sama di Indonesia, ya kan? Ya Bu. Nah, terus lanjutnya Malaysia ya. Malaysia ini juga ya berbatasan dengan Indonesia. Malaysia terbagi 2, Malaysia Barat dan Malaysia Timur gitu, ya. Terus ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan kondisi geografis negara ASEAN selanjutnya, yaitu negara Myanmar ya. Negara Myanmar yaitu negara yang wilayahnya ditutupi oleh hujan tropis
yang ditumbuhi oleh kayu jati, karet, akasia, bambu, dan kayu besi, bakau, serta kelapa. Ya. Sementara di bagian baratnya terdapat pegunungan Arakan. Ya. Di bagian tengahnya dataran rendah. Musim hujan di Myanmar ya mulai dari Mei sampai Oktober, musim kemaraunya November sampai Februari. Adapun letak astronomisnya yaitu di lintang 10 lintang utara sampai 26 derajat lintang utara serta 93 derajat bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Itu negara Myanmar. Terus lanjut kondisi selanjutnya yaitu negara Singapura ya. Negara Singapura yaitu negara yang wilayahnya terdiri dari hutan dan rawa yang ditimbun dengan tanah yang disebut dengan istilah direklamasi ya. Singapura merupakan negara pulau di semenanjung Malaka. Luas wilayahnya kecil ya, karena letaknya hanya setitik, kalau kalian lihat di peta, setitik di ujung Malaysia gitu ya, yaitu 619 km persegi. Singapura sama memiliki iklim tropis seperti di Indonesia dengan ciri-cirinya curah hujan yang tinggi dan kelembapan udaranya juga tinggi ya. Di bagian tengah terdapat perbukitan. Di bagian selatannya ditandai dengan adanya rawa ya dan dataran rendah. Itu tadi Singapura. Sekarang kita lanjutkan negara Thailand ya. Negara Thailand yaitu negara sama ya, yaitu sama seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya yang terdiri dari yang mempunyai iklim tropis ya. Iklim tropis kaya akan hutan rotan, kayu besi ya, kayu bakau. Faunanya yang hidup di Thailand yaitu badak, harimau ya, kerbau, kucing, gajah, dan berbagai jenis reptil, sama seperti di Indonesia juga ya. Terus iklimnya seperti tadi katakan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin musim ya. Wilayah Thailand mempunyai garis lintang yaitu 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan bujurnya 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Itu tadi negara Thailand, anggota ASEAN Thailand. Selanjutnya yaitu kondisi geografis negara ASEAN Vietnam ya. Vietnam yang dibatasi oleh berbagai macam negara ASEAN lainnya, diantaranya Myanmar, Laos, Thailand, dan Kamboja ya. Silakan kalian perhatikan di video ya. Letak lintangnya sebagian besar yaitu di lintang utara ya. Astronomisnya Vietnam 8 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara. Bujurnya di 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur ya, dengan luas wilayah kurang lebih 371.690 km persegi ya. Vietnam terdapat dataran tinggi dan delta. Jenis floranya ya yaitu diantaranya pinus, bambu, dan tanaman berdaun lebar. Itu jenis flora. Sedangkan faunanya diantaranya yaitu berbagai macam jenis fauna yang bercorak Asia atau seperti reptil ya. Itu reptil itu semacam buaya, ular, komodo itu ya. Vietnam juga sama seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya ya, sama seperti Indonesia juga mempunyai iklim tropis itu ya, iklim tropis yang basah ditandai dengan temperatur yang
curah hujan yang tinggi ya. Itulah tadi keterangan dari berbagai negara anggota ASEAN, berbagai macam juga jenis fisiknya, keadaan fisiknya. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian semuanya ya, yang dikerjakan pada tanggal 22 Juli tahun 2020 pada pukul 10 sampai pukul 12 ya. Untuk menjawabnya atau mengerjakannya, kalian silakan buka link masing-masing kelas yang sudah terdapat di video ya. Mungkin ada kurang lebihnya itu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.